Halo semuanya, welcome to our presentation and thank you sudah menyempatkan waktu untuk nonton video ini. Perkenalkan, saya Anissa Putri Nur Muftiana dan di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu ada Kenza Aurora Salma Hakim, Michelle Aulia Arifa, Salsa Ayu Nabila dan Syafina Kusnul Awaliyah. Kami dari kelompok 2 dan hari ini kita bakal bahas topik yang super penting dan insightful banget, yaitu supply chain management. So, pernah gak sih kalian mikir, kok bisa ya sabun, mie instan, atau bahkan gadget canggih yang kita pakai itu selalu ready di pasaran? Ternyata semua itu diatur lewat strategi yang keren banget dan super well planned. Nah, lewat video ini kita bakal ngajak kalian nih kenalan sama berbagai jenis produk dan strategi produksi, dari yang simple sampai yang super kompleks. So, let's get started. Kita mulai dari pengertiannya dulu yuk. Yang pertama adalah produk fungsional. Ini adalah produk yang memenuhi kebutuhan dasar, bersifat stabil, mudah diprediksi, dan memiliki siklus hidup yang panjang. Lalu ada produk inovatif. Produk ini memiliki nilai tambah melalui inovasi desain atau teknologi. Biasanya, produk inovatif memiliki siklus hidup yang pendek dan permintaan yang sulit diprediksi. Selanjutnya ada push system, yaitu strategi produksi di mana produk dibuat berdasarkan prediksi permintaan, kemudian didorong ke pasar. Cocok untuk produk dengan permintaan yang stabil. Dan yang terakhir adalah pull system, yaitu strategi produksi di mana produk dibuat hanya ketika ada permintaan nyata dari pelanggan. Sistem ini dapat mengurangi risiko overstock. Berikutnya kita akan membahas beberapa pendekatan produksi. Yang pertama ada MTS atau Make to Stock. Ini adalah strategi produksi di mana produk dibuat dan disimpan sebagai stok untuk segera dijual saat ada permintaan. Lalu ada MTO atau Make to Order, yaitu produk baru diproduksi setelah ada pesanan. Cocok untuk produk yang dipersonalisasi atau memiliki variasi yang tinggi. Kemudian ada ATO atau Assemble to Order, yaitu komponen sudah disiapkan terlebih dahulu, lalu dirakit ketika ada pesanan dengan spesifikasi tertentu. Dan yang terakhir, ATO atau Engineer to Order, produk dirancang dan diproduksi dari nol sehingga sesuai kebutuhan spesifikasi pelanggan. Biasanya, strategi ini digunakan untuk produk berskala besar dan kompleks. Well, setelah tadi kita sudah membahas pengertian-pengertiannya dari jenis produk sampai sistem produksinya, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru. Di bagian selanjutnya, kita bakal kasih kalian contoh-contoh produk nyata nih dari tiap kategori yang udah jelasin tadi. So, let's check this out guys. Oke, kita mulai dari produk fungsional dulu ya. Ini adalah barang-barang yang super familiar dan hampir selalu ada di rumah. Seperti pasta gigi, sabun mandi, mie instan, air mineral, dan minyak goreng. Simple things tapi super essential. Kalau tadi kan basic banget ya, sekarang kita masuk ke produk inovatif. Ini adalah produk yang punya nilai tambah, entah dari desain, fitur, dan teknologinya. Contohnya, smartphone lipat yang makin canggih, smartwatch yang bisa tracking tidur, mobil listrik self-driving, dan GoPro buat yang suka adventure. Next, kita masuk ke produk-produk yang cocok banget pakai push system. Produknya itu diproduksi duluan, setelah itu didistribusikan ke pasar. Biasanya seperti suku cadang kendaraan, produk pembersih rumah, kaos polos yang dibuat massal, obat generik, dan sampai peralatan dapur. Kalau push system itu kebalikannya, produknya dibuat kalau memang ada permintaan, jadi lebih personal dan gak overstock. Contohnya itu seperti mobil custom, baju jahit khusus, sepatu custom, jam tangan eksklusif, sampai laptop rakitan sesuai kebutuhan. Now, we move to make to stock. Produk MTS itu seperti televisi, minuman botol, obat umum, alat tulis, dan biskuit kemasan. Produknya itu sudah diproduksi dan disimpan duluan. Nah, setelah itu ada make to order atau MTO, produknya dibuat setelah ada pesanan. Contohnya itu seperti seragam custom, kue ulang tahun, furnitur khusus, dan tas nama sendiri. Next, ada assemble to order, ada ATO. Kalau ATO itu komponennya tuh udah siap, tinggal dirakit. Contohnya itu makanan cepat saji, PC rakitan, kitchen set, dan sama kamera custom. And the last, yang terakhir adalah engineer to order, ETO. Itu paling kompleks, produknya dibuat dari nol, seperti gedung, kapal, mesin industri, robot, sampai pesawat.
Well, itu dia tadi penjelasan dari kami tentang berbagai konsep penting dalam supply chain management, mulai dari jenis produk, sistem produksi, sampai contoh nyata dari masing-masing kategori. Semoga penjelasan ini bisa nambah insight buat teman-teman semua dan bikin kita lebih paham betapa pentingnya strategi supply chains dalam dunia bisnis modern. Terima kasih banyak sudah mengikuti sampai akhir. Kalau ada yang ditanyain, feel free banget ya buat diskusi bareng kami. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya.